Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun subtema yang akan kita bahas adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengenal Allah dengan berbagai cara. Apa saja caranya? 1. Melalui ciptaannya. Jadi, kita mengenal Allah karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, ciptaan Allah ini yang kita sebut sebagai makhluk. Ketika kita melihat bulan, matahari, binatang, atau yang lainnya, maka kita akan memahami bahwa ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan kita? Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah melalui Al-Quran. Allah mengirimkan nabi dan di antara nabi tersebut ada yang diberikan kitab suci. Kitab suci penyempurna dan terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran, Allah itu menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini serta menjelaskan sifat-sifatnya. Melalui hal ini, kita mampu mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Cara yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ada 99 nama Allah yang bisa kita ucapkan. Pembahasan hari ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sifat yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Perlu kalian ketahui bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah itu isbi. Isbi itu hanya sementara saja. Jadi, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengalami kerusakan dan akhirnya akan mati. Sifat yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup, yang telah memberi hidup atau nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri hidupnya kekal selamanya, jadi tidak akan pernah mati. Dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada semua makhluknya. Misalkan kita sebagai manusia, dulu kita tidak ada, nah sekarang kita ada. Kita menjadi hidup karena sifat Allah yaitu Al-Hayyu. Begitu juga dengan tumbuhan, hewan, dan makhluk yang lainnya. Sifat yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi, Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Berbeda dengan kita selalu membutuhkan orang lain. Seperti ketika kita bermain, kita ingin selalu bersama teman-teman. Ketika kita sedang sakit, kita membutuhkan dokter, dan sebagainya. Itu artinya manusia itu tidak mampu berdiri sendiri. Sifat yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Jadi, Allah itu Tuhan kita satu-satunya dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama, sikap terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, sikap menghadapi kehidupan. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, memelihara kebersihan agar tetap sehat, bersedekah, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan.
Yang ketiga, sikap terhadap kemandirian. Hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Kalian, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapihkan tempat tidur sendiri, mandi sendiri, dan belajar sendiri. 4. Sikap terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, seperti belajar mengerjakan PR sendiri, merapihkan baju sendiri, dan merapihkan buku pelajaran sendiri. Kemudian berdoa sendiri, "Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri." Sekarang, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Judulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan irama lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. 1, 2, 3. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Ingat, jadilah berprestasi dengan kemampuan kalian. Jadilah murid SD yang hebat dan berbakat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.